Om Swastiastu, selamat datang di channel Sundeh, Suluh Dunia Hindu. Kali ini Sundeh akan mengajak Anda semua untuk mengenal kekuatan Gayatri Mantra menurut Weda. Apakah Gayatri Mantra itu? Gayatri Mantra sebenarnya mengacu pada canda yang terdiri dari 24 suku kata. Salah satu Gayatri Mantra yang dipandang sebagai ibu dari segala mantra adalah mantra yang ditujukan kepada ibu alam semesta, yaitu Dewi Gayatri. Dari manakah sumber Sawitri Mantra? Sawitri Mantra bersumber dari salah satu mantra Gayatri yang terdapat dalam Kitab Rigveda, Mandala 3, Sukta 62, mantra ke-10. Pada bait mantra dalam Kitab Rigveda ini, kata Bhurvaswah tidak ada. Adapun tambahan kata Bhurvaswah itu terdapat dalam kitab Yajurveda Putih 36.3, juga dalam Taittiriya Araneka, Prapataka 2, Anuaka 11, Kandika 1 sampai dengan 8. Dijelaskan bahwa Sawitri Mantra harusnya dinyanyikan dengan suku kata Om diikuti oleh 3 wiartis. Sebagai ibu dari segala mantra, Gayatri memiliki kekuatan untuk memperoleh berbagai anugerah. Atharva Veda Kanda 19 Sukta 71 Mantra 1 menjelaskan sebagai berikut. Stutamaya Warada Weda Mata Praco Dayantam Pawamani Dwijanam Ayuh Pranam Prajam Pasum Kertim Drawinam Brahma Warcanam Mahyam Datwa Wrajata Brahma Lokam. Artinya, Gayatri Mantra yang diakhiri dengan kata Pracodayat adalah ibunya 4 Weda yang menyucikan semua dosa para Dwija. Oleh karena itu, selalu ucapkan mantra tersebut. Gayatri Mantra ini pemberi umur panjang, prana, dan keturunan yang baik, pelindung dari sifat binatang, pemberi kemasyuran, pemberi kekayaan, dan pemberi cahaya pengetahuan yang sempurna, mengantarkan menuju pada alam Brahma. Gayatri atau dalam hal ini dimeditasikan kepada Dewi Sawitri itu dimulai dari kata Tat Sawitur Warenyam. Apakah makna dari baris pertama ini? Gayatri Vyakarana dijelaskan oleh Yogi Yajnavalkya dalam Mahanirvana Tantra sebagai berikut. Tat itu kata yat yang mana dimengerti. Sawituh merupakan keterangan milik dari Sawitri yang berasal dari akar kata su yang artinya melahirkan. Karena itu, Sawitri adalah yang melahirkan segala yang ada, namun ia tidak dilahirkan. Sri Aurobindo memberikan kita sebuah penjelasan bahwa Gayatri akan membawa para bhakta menuju ruang satya atau kebenaran tertinggi. Kebenaran dan hakikat tertinggi akan diperoleh dengan pemujaan pada Sawitri. Gayatri adalah alat untuk menuju gerbang Sawitri yang merupakan tat itu yang kekal. Dengan bermeditasi pada Sawitri melalui Gayatri, maka dia yang maha karunia dalam cahaya tertinggi akan menerangi budi, sehingga kebijaksanaan lahir menguasai dan membersihkan mana atau pikiran. Dengan cahaya yang menerangi budi, maka segala tindakan akan menuju pada kebenaran. Manawa Dharma Sastra menjelaskan manah satena sudiyati, artinya pikiran dibersihkan dengan kebenaran. Maka cahaya kebenaran merupakan karunia tak terhingga dari Dewi Sawitri pada umat manusia agar senantiasa dalam tindakan benar dan bijaksana. Dalam proses penciptaan, kita mengenal teori Samkhya yang menjelaskan bahwa bagaimana alam semesta ini tercipta. Sementara dalam bait pertama ini kita mengenal Sawitri sebagai yang melahirkan alam semesta. Bagaimana korelasi antara Sawitri dan Purusa Prakrti dalam teori Samkhya? Dalam Upanishad Minor, Sawitri Upanishad termasuk dalam Samaveda, dijelaskan tentang Sawitar dan Sawitri. Sebagai contoh, Agni adalah Sawitar, Bumi adalah Sawitri, Purusa adalah Sawitar, Prakrti adalah Sawitri. Dua pasangan kosmis alam semesta yang merupakan asas dasar dari keberadaan atau penyebab lahirnya alam semesta. Dengan demikian, Sawitar adalah bapa alam semesta dan Sawitri adalah aspek ibu alam semesta.
Namun demikian, Sawitar tidak begitu populer dibandingkan dengan Sawitri. Bahkan mantra pemujaannya lebih populer sebagai mantra Gayatri. Hal ini sangat mungkin bahwa pemujaan kepada sosok ibu alam semesta lebih dominan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam Samkhya, Purusa dan Prakrti adalah penyebab dari seluruh ciptaan atau cetana acetana dalam Siwa Tattwa. Selalu ada dua aspek maskulin dan feminim sebagai syarat mutlak adanya ciptaan. Akar kata Su yang kemudian menjadi Sawitar atau Sawitri yang artinya melahirkan sejalan dengan paham Samkhya, Yoga maupun ajaran Siwa Tattwa. Dalam tradisi Hindu kita mengenal Gayatri ini juga sebagai mantra diksa atau inisiasi untuk belajar Weda. Mengapa demikian? Dalam buku Gayatri Sadhana, Sawitri adalah Saraswati, Laksmi, dan Kali itu sendiri dalam wujud dan nama Sawitri. Dengan memuja Sawitri, maka Tridewi telah dipuja untuk mencapai tujuan tertinggi. Sawitri adalah penguasa atas Triguna, Sattwa, Rajas, dan Tamas yang merupakan sifat mendasar yang melekat dalam semua ciptaan. Sawitri adalah pengendali dari ketiga dunia. Oleh karena itu, seorang bhakta yang ingin mengendalikan Triguna memusatkan pikiran pada Sawitri melalui Gayatri mantra. Sawitri juga dihubungkan dengan daya kreatif Surya. Bhavisya Purana menjelaskan bahwa Surya itu adalah dewata yang kelihatan. Dia itu mata bagi dunia dan menciptakan hari. Alam semesta raya ini memancar keluar dan kemudian kembali akan diserap olehnya. Pada baris yang kedua, Bargo Dewasya Dimahi. Bargah adalah Aditya Dewata, berstana di wilayah Surya Mandala dalam kekuatan dan keagungannya. Dewasya merupakan genetip dari dewa sesuai dengan kata Sawito. Dewa adalah yang bersinar dan yang bermain atau lila maya dengan ciptaannya. Warania artinya pantas dipuja agar membebaskan kita dari roda punarbawa atau samsara, bebas dari rasa sakit, yaitu Adhyatmika, Adidaiwika, dan Adibautika. Dimahi berarti mari kita pusatkan pikiran, berasal dari akar kata di, yang artinya pemikiran religius, pikiran, desain, kecerdasan, meditasi, gagasan, dan intelek. Di adalah kecerdasan yang diucapkan sebagai kata-kata atau wak. Maka wak sesungguhnya adalah berasal dari di atau kecerdasan intelek sebagai asalnya. Di kemudian melahirkan sebuah kata yang populer dalam Astanga Yoga yaitu dhyana yang berarti meditasi. Dengan mengucapkan dimahi membawa pikiran terpusat atau menuju pada titik asal kecerdasan yaitu Brahman itu sendiri. Sehingga di mengarahkan pikiran pada Brahman pada saat perenungan doa atau meditasi yang konteksnya di berarti intelek, pemikiran, dan refleksi yang kuat yang menghubungkan pada Brahman. Baris ketiga dari Gayatri yaitu Dio Yonah Prachudayat. Artinya, semoga ia limpahkan penerangan pada budi nurani kita. Dimahi dari akar kata diai yang artinya kita bermeditasi terhadap atau marilah kita melakukan meditasi terhadap. Prachudayat semoga dia mengarahkan atau untuk mencapai tujuan dharma, arta, kama, dan moksa. Kata dimahi dan dio atau dia, keduanya memiliki kata inti di, melakukan meditasi di untuk memperoleh atau mengembangkan kecerdasan pada intelek di, atau dengan dimahi meraih dio. Sehingga Sawitri Gayatri menempatkan anugerah kecerdasan di sebagai sasaran tujuan dari pemujaan maupun meditasi. Untuk melatih diri agar terbiasa melantunkan Gayatri, maka sebagai bagian dari Trisandhya, apakah yang harus kita lakukan? Sembahyang hakikatnya adalah yoga yang merupakan proses hubungan antara Atman dengan Brahman, di mana Atman adalah percikan kecil dari Brahman yang secara substansi adalah sama. Jadi yang harus dilakukan adalah biasakan melantunkan japa Gayatri setiap sembahyang mulai dari 9 kali sampai dengan 108 kali. Mengapa demikian?
Angka 9 merupakan angka tertinggi dalam Samkhya, sekaligus merupakan simbol dari 9 anugerah Dewi Gayatri. Adapun 9 anugerah dari Dewi Gayatri sebagaimana disebutkan dalam Atharva Veda adalah: 1. Yang menyucikan semua dosa orang suci atau dwija. 2. Pemberi panjang umur atau ayu. 3. Daya hidup yang kuat atau prana. 4. Keturunan yang baik atau prajam. 5. Pelindung dari sifat binatang atau pasum. 6. Pemberi kemasyuran atau kertim. 7. Pemberi kekayaan atau drawinam. 8. Pemberi cahaya pengetahuan yang sempurna atau Brahma Warcanam. Dan 9. Pada akhir dari kelahiran mengantarkan sang jiwa mencapai alam abadi atau Brahmaloka. Demikian pemaparan Sundeh kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Matur suksmo. Apabila Anda menyukai video kami, silahkan subscribe, like, and share, dan jangan lupa berikan komen di bawahnya. Om Santi 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 Om.